Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, siang Pak. Oke. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita akan sharing sedikit tentang permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas. Ya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, yang namanya kita mengajar di dalam kelas pasti punya banyak masalah. Mungkin Ibu bisa ceritakan masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas. Masalah yang dihadapi semangat, mungkin untuk memancing semangat belajar siswa, karena kan semangat tiap siswa berbeda. Oke. Ada yang mempunyai semangat atau motivasi yang tinggi, ada yang semangatnya mungkin agak rendah, seperti itu. Berarti di dalam kelas ya, siswa semangatnya bervariasi ya, Bu ya. Oke, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita mencari solusi agar semangat belajar anak ini bisa meningkat ya, Bu ya. Iya. Oke, nah kalau yang Ibu lihat di dalam kelas, kira-kira penyebab anak kurang semangatnya apa, Bu? Banyak faktor mungkin ya Pak ya. Motivasinya pertama tadi, ketika mungkin dari rumah cuman asal sekolah, kan beda antara memang yang punya motivasi memang untuk belajar atau yang punya sekolah asal-asalan, mungkin seperti itu. Berarti latar belakang dari rumah ya. Oke, nah kalau kita bisa lihat berdasarkan penyebab itu tadi, langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar masalahnya bisa Ibu atasi? Biasa mungkin yang saya lakukan mengenali watak siswa, walaupun tidak satu persatu, tapi secara kan nampak. Karena dari kita masuk, antara siswa yang bermasalah, mungkin dipanggil setelah pembelajaran. Misalkan apa lemah hari itu, apa yang dihadapi, apa yang kesulitannya. Oke. Berarti dilaksanakan pendampingan di luar pembelajaran. Iya. Kalau untuk di dalam pembelajaran sendiri, Bu, seperti apa ya? Pendekatan nah, ya. Misalnya yang kurang paham di mana, saya bagi langsung Pak. Oke. Saya dekati, saya beri arahan. Berarti Ibu punya kekuatan di bagian komunikasi personal terhadap peserta didik. Nah, di sini Ibu bisa kuatkan lagi di dalam kelas, berarti untuk menguatkan pendekatan individunya ya, Bu ya. Oke, nah sekarang bagaimana komitmen Ibu biar ia bisa berjalan terus-menerus, Bu? Biar biar itu bisa terlaksana dengan lancar dan motivasi anak pun bisa meningkat dengan baik. Nah, berarti saya harus latihan ya, mungkin terus-menerus, sering menggali potensi saya juga. Jadi biar mendekatkan diri dengan siswa, jadi tidaklah siswa terlalu takut. Iya, berarti bisa melakukan pendekatan dan memposisikan kita mungkin sebagai temannya ya. Oke. Nah, sebagai akhir ya dari pembicaraan kita, karena tadi Ibu sudah menentukan penyebabnya apa, solusinya apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira biar agar komitmen Ibu bisa berjalan dengan baik, siapa yang Ibu percayakan untuk mengawasi komitmen Ibu ya? Mungkin teman sejawat bisa saya terus, kemudian kepala sekolah mungkin bisa minta saya tolong. Berarti pihak-pihak yang ada di sekitar kita ya. Berarti sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih. Nah, nanti setelah ini saya akan melaksanakan observasi di dalam kelas. Nah, terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang Ibu. Ya, siang Pak. Oke, ya masih semangat Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, nah saya lihat setelah tadi di dalam kelas mengajarnya pun cukup semangat. Nah, bisa ceritakan Bu apa yang udah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, yang tadi yang sudah saya lakukan dalam kelas, karena tadi topiknya kan tentang pelajaran prakarya, tentang pengenalan selai buah pada siswa. Jadi menurut sederet pembelajaran tadi dari awal sudah menjawab tentang tujuan pembelajaran siswa, karena siswa kali saya gali ditanya apa itu selai buah, sebagian besar siswa sudah menanggapi, bahkan sudah mengenal, bahkan ada yang sudah menolong ibunya membuat selai buah. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini alhamdulillah tercapai. Nah, terkait pembicaraan kita sebelumnya ya Bu ya, jadi tujuan pembicaraan kita adalah bagaimana kita merefleksikan apa yang udah kita rencanakan sebelumnya waktu sebelum observasi, kemudian sekarang kita bagaimana kita akan membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi kita terhadap poin yang ingin kita tingkatkan, yaitu Ibu kemarin ingin meningkatkan bagian motivasi peserta didik ya. Oke, kalau dilihat dari motivasi peserta didik Bu, apakah ada peningkatan dalam pembelajaran setelah Alhamdulillah ada sedikit, walaupun tidak semuanya. Memang masih ditemukan 1-2 siswa yang masih melongok sendiri, yang jadi kurang antusias terhadap pembelajaran yang disampaikan. Oke, berarti ada peningkatan ya Bu ya? Alhamdulillah ada. Oke, jadi mungkin nanti Ibu bisa lakukan terus-menerus sehingga motivasinya bisa lebih meningkat. Nah, apakah ada kekurangan dari strategi yang dilakukan oleh Ibu kemarin? Mungkin kekurangan atau kesulitan yang nampak dari siswa, kesulitan dalam materi baru, istilah-istilah seperti pengawet makanan, karena banyak istilah-istilah baru yang belum dipahami oleh siswa. Ya di situ. Berarti istilah ya? Iya, istilah. Oke, sehingga karena anak tidak mengenal istilah, mungkin mereka malas untuk mengerti. Jadi melongok aja kerajaannya. Karena tidak paham apa yang akan dipelajarinya ya. Oke, nah berdasarkan kelemahan itu, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya biar kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan yang telah dialami ya bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan ke depannya? Mungkin menambah kosakata atau wawasan. Ya, istilah-istilah baru. Jadi misalnya ketika pembelajaran seterusnya mengingatkan kembali misal istilah ini yang sudah kita pelajari apa artinya. Oke, berarti menambah wawasan anak-anak ya. Nah, kalau dari segi sisi Ibu sendiri, apa yang ingin Ibu lakukan agar kemampuan Ibu dalam meningkatkan motivasi peserta didiknya akan lebih tinggi lagi? Terus menggali kali Pak, ikut pelatihan-pelatihan, menambah wawasan saya, kemudian belajar dari teman-teman yang mungkin lebih ahlinya. Oke, ya berarti Ibu bisa belajar kembali ya. Iya. Oke, nah jadi sekarang pembicaraan kita sudah selesai. Jadi tadi Ibu sudah melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran, kemudian kekurangannya, kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, serta pengembangan diri yang akan dilakukan. Nah, berarti harapan saya ke depannya Ibu bisa meningkatkan kemampuan Ibu lebih, dan Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar anak lebih tinggi lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya atas sudah berbagi dengan saya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa meningkatkan kemampuan belajar peserta didik kita. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.